Malam pernikahan, pria itu membuka kerudung pengantin, namun dia menemukan sebenarnya dia bukan mahasiswa yang ingin dinikahinya, tapi itu adalah kakak perempuan yang sudah tua. Malam itu dia disiksa dengan kejam. Adik perempuan melarikan diri dari desa itu, membayar biaya sekolah 5 ribuan dengan nyawa ibunya. 10 tahun kemudian, dia berhasil dengan kerja keras dan insting bisnis yang tajam, menjadi CEO perusahaan publik dengan nilai miliaran, menghabiskan jutaan untuk mengukir patung Buddha dari GJ untuk berterima kasih kepada kepala desa yang telah membantunya. Namun dia dipukul hingga hancur. Saat itu dia baru menyadari kematian ibu pada saat itu tidak semudah itu. Ternyata 10 tahun yang lalu gadis itu diterima di universitas, tapi keluarga masih kekurangan 5 ribuan untuk biaya sekolah. Ibu dan kakak perempuan hanya bisa bersikap tegas, datang ke rumah kepala desa untuk meminjam uang. Suaminya dulu berselisih dengan dia untuk posisi kepala desa. Meskipun suaminya sudah meninggal bertahun-tahun, namun kepala desa yang penuh dendam masih menyimpan rasa sakit, menghancurkan telur yang dibawa oleh wanita, berusaha untuk menendahkan mereka dengan segala cara. Namun ibu ingin anaknya keluar dari pengumuman. Dia berlutut dan memohon agar kepala desa meminjamkan 5 ribu yuan kepadanya. Kepala desa yang kejam meminta dia menjilati bersih telur yang hancur. Baru dia bersedia meminjamkan uang. Ibu tidak peduli dengan perlawanan putrinya yang lebih tua. Dia bakal menjilati bersih semua cairan telur itu. Suamiku, lihat dia seperti anjing. Ibu terlalu marah dan stres, jatuh dan meninggal. Warga kepala desa tidak merasa bersalah sedikit pun, malah membuat gadis yang akan masuk universitas menikahi putranya yang bercerai. Kakak perempuan setuju menggantikan adiknya untuk mendapatkan 5 ribu yuan, bahkan setuju menggantikan adiknya. Begitulah, kakak perempuan membawa jenazah ibunya pulang. Akhirnya berhasil mengumpulkan biaya sekolah, agar adiknya bisa pergi sekolah. Dengan biaya tersebut, dia dengan susah payah memberikan biaya sekolah dan tiket bus, menyembunyikan kematian ibunya, meminta dia segera pergi. Namun gadis itu tetap tidak mau. Ia ingin melihat ibunya. Aku bilang pergi. Kamu tidak dengar? Untuk membuatnya putus asa, dia sengaja meniru catatan ibunya dan menulis sebuah catatan, marah dan meminta dia untuk tidak lagi menjadi beban keluarga. Kakak perempuan berkata dengan tegas, sudah berusia lebih dari 30 tahun tapi belum menikah. Semua karena adiknya yang egois ini. Sengaja membuat marah dan pergi. Jika kamu pergi, jangan kembali. Kamu kembali, aku dan ibu tidak akan mengakuimu lagi. Kamu pergi saja. Mendengar perkataan itu, gadis itu pergi meninggalkan tempat yang menjadikan itu dengan marah. Dia bersumpah akan sukses dan kembali dengan gemilang, kembali dengan gemerlap, memberitahu mereka dengan fakta. Tidak ada yang salah dengan ingin belajar sendiri. Setelah dia pergi, kakak perempuan mengenakan gaun pengantin lalu menikahi putra kepala desa sebagai gantinya. Malam itu langsung mendapat hukuman, menipu keluarga kami. Aku akan menikahi seorang mahasiswa, bukan kamu yang tidak bisa menikah. Kamu tidak pantas menikahi wan-wan kami. Mengalahkanmu untuk sampai mati. Kamu sendiri yang ingin menikah ke sini. Aku tidak butuh, tidak perlu. Menghadapi pria ini, dia tidak merasa menyesal atau takut sedikit pun. Hanya bersyukur bahwa yang dinikahinya bukan adiknya sendiri. Aku berharap orang tuaku masih hidup di surga, dapat membuat adiknya sukses, mengubah takbir, dan adiknya tidak mengecewakannya. 10 tahun berlalu, dia menjadi CEO perusahaan publik dengan nilai kekayaan miliar. Dia mendirikan grup Heng Yuan yang terkemuka. Meskipun ibu dan kakaknya mengusir dari rumah, namun biaya pendidikan dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh warga desa. Dia menyumbangkan 1 miliar untuk membangun sekolah dasar di desa. Jalan juga dibangun, membantu warga desa dalam pengangkutan produk pertanian. Dia melihat catatan yang tinggal ibunya dulu dan masih merasa kesal, maka meminta asisten untuk menyelidiki bagaimana kehidupan ibu dan kakaknya sekarang. Saya baru saja memeriksa ibu dan kakak perempuan Anda. Mengetahui bahwa ibu Anda meninggal 10 tahun yang lalu dan kakak perempuan Anda demi membiayai pendidikanmu terpaksa menikahi anak kepala desa Wu. Mengalami penderitaan selama 10 tahun di keluarga Wu. Segera siapkan pesawat. Kembali ke kota Panglong. Saat ini kepala desa sedang mengumumkan pembangunan sekolah dan perbaikan jalan raya. Karena akan menggunakan sebagian lahan, jadi akan diberikan kompensasi yang sesuai. Sekarang saya akan membaca daftarnya. Karena tanah keluarga ibu juga sudah dikuasai, tapi tidak mendengar nama adik perempuan. Kakak perempuan dengan berani bertanya kepada mertua, "Ayah, tanah keluarga ibu saya juga sudah sepenuhnya dikuasai. Kenapa tidak ada nama Wan Wan, kartu identitasnya? Tapi dia terdapat di desa kita. Wan Wan dulu pura-pura belajar, meminjam uang lalu kabur, tapi malah terjerumus menjual diri sebagai pelacur. Kualitas moral rendah, tidak pantas mendapatkan itu." Bukankah dikatakan dia memiliki nilai bagus? Masuk universitas terkemuka. Saat itu uang kuliah tidak mencukupi, bahkan meminjam 2 ribu yuan dari keluarga kami. Kita semua telah ditipu olehnya. Seorang gadis desa di pegunungan bagaimana mungkin bisa masuk universitas terkemuka? Tidak mungkin. Adik perempuan saya tidak akan melakukan hal seperti itu.
Pasti kamu masih marah kepada Wan keluarga kami tidak bisa menikahi anakmu. Itulah sebabnya dia membuat fitnah. Sehari tidak digoda, kamu gak bisa ya. Dia kesakitan lalu tergeletak. Kakak, dia segera membawa kakak itu ke rumah sakit. Beruntungnya bayi itu selamat. Dia melihat kakaknya yang penuh luka, merasa gelisah. Dia memegang tangan kakaknya, air matanya mengalir. Maaf, aku pulang terlambat. Selama bertahun-tahun membuat menderita begitu banyak. Apakah kamu membenci kakakmu? Saat itu ibu meninggal karena sakit. Keluarga kepala desa mendekat untuk menikahimu. Jadi pada saat itu memberitahukanmu dengan sifatnya, pasti akan meninggalkan sekolah. Kakak benar-benar tidak tega menghancurkan masa depan adik. CEO wanita tahu. Sekarang dia kembali. Kepala desa secara tidak langsung menyebabkan kematian ibu. Dan kasus penyiksaan kakaknya tidak akan diam begitu saja. Aku dengar besok ulang tahun ke-60 Wuliang. Aku akan memberinya hadiah besar. Siapa yang memberikan kalian duduk? Wuli, 10 tahun, apakah aku selalu seenaknya memukul kakakku? Siapa yang membiarkannya duduk? Mengapa tidak bisa duduk? Kakakku sudah menikah dengan keluargamu selama 10 tahun. Selama 10 tahun mengurus rumah tangga untuk keluargamu, melahirkan anak. Lihatlah tangan dia. Tangannya penuh dengan kepalan dari bekerja. Bandingkan dengan tanganmu, halus dan putih. Jauh berbeda. Mengapa dia masih tidak diizinkan makan di meja? Ini semua adalah tugasnya sebagai menantu keluargamu. Apalagi dengan pesta yang begitu mahal. Apakah semua orang bisa makan seenaknya? Orang tuamu adalah orang yang pendek umur dan kakakmu sudah menikah dengan keluargamu begitu lama, bahkan tidak memiliki seorang anak laki-laki. Sudah cukup besar hati kami biarkan kalian masuk dan melihat-lihat. Sudah cukup besar hati keluargamu, masih ingin makan di meja. Atau lebih baik lupakan saja. Setelah pesta selesai, aku akan pergi ke dapur makanan untuk makan sisanya. Jangan khawatir, sekarang aku ada di sini untukmu. Kamu itu berharga. Aku dan kakakku hari tetap akan duduk di sini. Baiklah, yang Wan. Kamu benar-benar sangat tak tahu malu. Meja ini menghadap langsung ke altar tengah. Ini adalah meja utama hari ini. Yang datang semuanya adalah orang penting. Hanya berdasarkan kalian berdua sebagai saudara perempuan, kalian pantas duduk di meja utama. Kehadiran kami di desa Fengming adalah berkat saya. Semua ini berkat perhatian saya. Jika saya tidak pantas duduk di meja utama ini, maka semua orang di sini tidak pantas. Yang Wan, jangan bicara terlalu banyak. Siapa yang tidak tahu tentang kelakuanmu? Kamu bahkan tidak mampu membayar uang mas kawin. Kamu ini sebenarnya siapa? Kalau kamu benar-benar siapa, aku akan memberi tempat duduk leluhur kami untukmu. Aku tidak keberatan. Meskipun aku tidak pernah berhadiah, tapi hadiah besar yang akan disiapkan untuk keluargamu bernilai sangat tinggi. Cukup untuk duduk di meja utama ini. Kamu hanya berbohong. Kamu cepat pergi dari sini. Aku lihat saja. Kalian hanya pantas duduk di sana makan bersama anjing. Hahaha, ya makan bersama anjing. Pergi kemana? Apa? Pergi kemana? Untuk apa menaruhnya? Lepaskan kami, lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami, hadiah tiba. Dia benar-benar menyiapkan hadiah begitu besar. Tidak tahu apa itu. Hai, aku juga tidak akan memberikan sesuatu yang berharga, bukan batu biasa kan? Semua terkejut. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 kepala desa Wu. Saya beruntung mendapatkan batu giok lemak domba yang besar. Saya memberikan 10 pengrajin terbaik di negara ini 99 hari. Mereka mengukir patung Buddha giok ini secara manual. Selamat ulang tahun ke-60 untuk kepala desa Wu. Astaga, ini terlalu besar. Itu besar batu giok ini. Berapa nilainya ya? Tidak mungkin. Yang Wan benar-benar telah sukses selama bertahun-tahun ini. Wan, ini benar-benar kau yang berikan? Aku sudah bilang, Kak. Karena aku sudah kembali, aku pasti akan membuatmu bangga dengan gemerlap. Meskipun keluarga yang memiliki dendam selama lebih dari 10 tahun, tapi aku selalu tahu membedakan baik dan buruk. Berkat kepala desa memberikan 5.000 yuan saat itu, membantuku keluar dari penggunaan untuk bersekolah. Patung Buddha ini adalah ucapan terima kasihku. Sekarang utang budi sudah terlunasi. Selanjutnya adalah balas dendam. Tolong beri jalan kepada saya.
Jangan apa, patung Buddha itu semuanya palsu. Hanya sekelompok plastik. Bodoh. Ini nyata. Apa sebenarnya? Benar-benar nyatanya aneh. Hanya sekelompok plastik di dasar grosir dengan beberapa puluh yuan saja. Aku adalah eksekutif cabang perusahaan Xingyuan kita. Sebagai eksekutif senior di cabang kota ini, tidak ada patung palsu yang bisa lolos dari penglihatanku. Aku awalnya pikir kamu cuma buruk sikap saja. Ternyata kemampuan profesionalmu juga buruk, menganggap yang asli palsu. Saya rasa pekerjaanmu itu mungkin tidak akan lama. Apa maksudnya? Maksudnya kamu akan dipecat hanya berdasarkan dirimu.